Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad Mubarok dengan NIM E072190002. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil dari tugas penelitian tentang tarekat untuk memenuhi tugas UAS dari tarekat Mutabaro. Untuk tarekat yang saya teliti ini adalah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang berpusat di Rejoso, Jombang. Lanjut di deskripsi umum objek penelitian. Lokasi penelitian yang dilakukan ini terletak di Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Jombang, yang merupakan salah satu pengikut dua tarekat besar di Indonesia, yakni tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah, yang didirikan oleh Syekh Ahmad Khotib Hambas dan menggabungkan dua tarekat yang berbeda. Lalu pada perkembangannya, Syekh Ahmad Khotib Hambas ini mengajarkan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah pada murid-murid yang berasal dari Indonesia. Pada akhir tahun 1970 Masehi, Pondok Pesantren Rejoso Darul Ulum Jombang ini menjadi pusat ajaran tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang ada di Jawa Timur, bahkan tersebar hingga luar pulau seperti Madura dan sebagainya. Pondok Pesantren Darul Ulum didirikan oleh Kiai Tamim yang berasal dari Jombang. Kemudian masuknya ajaran tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini diperkenalkan oleh menantu laki-lakinya yang bernama Kiai Haji Khalil dari Madura, yang telah mendapatkan ijazah dari gurunya Syekh Ahmad Asbo dari Mekah. Fase perkembangan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini terbagi menjadi 6 periode. Pada periode pertama ditandai dengan adanya tarekat di Ponpes Darul Ulum yang dibawa oleh menantu Kiai Tamim Irsyad sebagai pendiri, yang kita kenal sekarang menjadi Ponpes Darul Ulum. Pada periode kedua, fase ketika Kiai Haji Romli Tamim menjadi mursyid atas pesan Kiai Haji Hasim agar murid-murid tarekat ditingkatkan pendidikan dan pengetahuan fikihnya di samping menjalankan amalan tarekatnya dan menambahkan bacaan auratnya di luar amalan tarekat. Pada periode ketiga, sekitar 3 bulan menjelang wafatnya Kiai Haji Romli Tamim, tepat pada tahun 1958, Kiai Haji Musta'in Romli mendapatkan ijazah kemursidan dari ayahnya Kiai Haji Romli Tamim untuk meneruskan atau memimpin dan membayatnya. Pada masa ini beliau merubah sistem pendekatan, yaitu jamaah tidak harus lagi berusia 40 tahun ke atas dan tidak selalu harus menggunakan baju berwarna putih. Beliau mengembangkan jamaahnya ke seluruh Nusantara. Periode keempat, sekitar tahun 1985, Kiai Haji Musta'in wafat. Pada fase ini kemursidan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah diteruskan oleh adiknya, yaitu Kiai Haji Arifai Romli. Untuk mempermudah dan memperlancar bidang organisasinya, tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah membentuk organisasi yang bernama JATMI atau Jamaah Ahli Tarekat Qadiriyah Mutabaro Indonesia. Pada periode kelima, sekitar tahun 1995, Kiai Haji Arifai Romli wafat. Jam'iyah tarekat lalu diteruskan oleh adiknya, yaitu Kiai Haji Adamyati Romli. Sampai pada tahun 2016, beliau memegang tongkat estafet kemursidan terlama di Jam'iyah Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pusat Rejoso, dan organisasi pembantu tarekat yang asalnya JATMI berubah menjadi ITKON atau Ikatan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pusat Rejoso. Pada periode 6, yakni fase sekarang, di mana fase ini tonggak kemursidan dipegang oleh Kiai Haji Tamim Romli SHMSI. Sampai sekarang fase ini adalah fase pembenahan di bidang organisasi. Hal ini dikarenakan setiap organisasi wajib memiliki akte notaris dan badan hukum yang disahkan oleh SK Kemenkumham. Oleh karena itu, atas petunjuk dari notaris, ITKON sudah memiliki akte notaris. Lanjut, ada tradisi sebalasan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang menarik untuk dikaji oleh saya sebagai peneliti. Meskipun pada saat penelitian dilakukan, tradisi sebalasan ini belum dilakukan, namun data yang diperoleh ini dari hasil wawancara dan observasi di lapangan oleh para anggota tarekat yang kebetulan pada saat itu sedang melakukan kegiatan tarekat di Pondok Pesantren Darul Ulum. Tradisi sebalasan ini merupakan salah satu agenda kegiatan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang ada di Pondok Pesantren Darul Ulum. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap 3
3 kali dalam setahun, yakni ketika malam 10 Muharram, ketika malam nisfu Sa'ban, dan yang terakhir ketika memperingati haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sekitar ba'da Maulud. Tradisi sewelasan sendiri merupakan upacara atau ritual keagamaan yang telah diyakini dan dipercaya oleh sebagian individu atau kelompok yang mempunyai peran aktif dalam membimbing agar tercapai dengan tujuannya, yakni dengan memperbaiki diri dengan jalan mendekatkan diri serta mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala melalui jalan mengikuti ajaran tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dengan metode penyucian jiwa dan mengerahkan perilaku manusia kepada jalan hakiki dalam mencapai makrifat kepada Allah. Dari hasil wawancara yang dilakukan ada anggota tarekat yang mengatakan bahwa sewelasan di sini ini agenda kegiatan tarekat wa Naqsyabandiyah yang dilakukan 3 kali dalam setahun, yakni pada malam nisfu Sa'ban, pada malam 10 Muharram, dan pada saat haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada bulan ba'da Maulud. Sedangkan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini merupakan suatu ajaran keagamaan turun-temurun yang sudah dilakukan pada zaman Nabi dahulu. Makna daripada tradisi ini yaitu agar bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dan merasakan ketenangan jiwa serta membersihkan hati dari segala macam penyakit hati. Pernyataan dari salah satu anggota tarekat di atas ini didukung juga oleh pendapat oleh Haji Dikan, yang kebetulan beliau ini juga sebagai anggota dari jamaah tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Beliau ini mengatakan bahwa tarekat merupakan ajaran yang benar yang mampu membawa diri ini kepada penyucian jiwa yang bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara mursyid dan sebagai amalan seperti membaca zikir yang mampu menjadikan ketenangan serta kedamaian jiwa bagi yang melaksanakannya. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.